Tips tidak takut dengan masa depan dan tidak menyesali masa lalu. Welcome to A Cup of Thoughts. Tidak takut dengan masa depan. Jujur, untuk nggak takut sama masa depan, aku pun perlu proses yang lumayan panjang. Karena sebagai overthinker pasti kepikiran dong, kira-kira masa depan kayak gimana ya? Masa depan tuh akan baik gak ya untuk aku? Tapi ketika aku pikirin, ngapain sih aku tuh mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi dan sesuatu yang belum kita lewati gitu. Dan jadinya aku malah nggak fokus untuk menjalani hariku hari ini gitu. Aku nggak fokus menjalani hidupku saat ini. Dan akhirnya aku mengubah mindsetku gitu. Aku nggak boleh takut sama masa depan. Justru aku harus takut kalau aku tidak siap menghadapi hidup hari ini. Jadi bagaimana caranya aku bisa menjalani hidup sepenuh mungkin, menjalani hidup sebaik mungkin untuk aku di masa depan yang masih belum tahu itu apa. Jadi yang penting jalanin dulu sekarang, jalanin dulu prosesnya dengan benar sekarang, dan penuh keyakinan kalau prosesnya benar, pasti hasilnya di masa depan juga akan baik. Itu mindset yang selalu ada di dalam otak aku gitu. Nah, kenapa sih aku bisa punya mindset itu gitu? Mungkin awalnya dari beberapa kejadian kehilangan yang terjadi sama aku gitu. Ketika aku kehilangan seseorang, aku akhirnya sadar gitu bahwa waktu aku dengan orang tersebut tuh gak lama. Dan kita mikirin masa depan, belum tentu kita ada di masa depan yang kita pikirin itu. Jadi kenapa kita fokus ke situ? Kenapa gak kita fokus sama masa kini yang kita sedang alami sekarang gitu? Kenapa kita gak coba hidup sebaik dan sepenuh mungkin sekarang gitu, daripada mikirin hal yang belum tentu ada. Jadi itu sih yang menjadi turning point aku untuk nggak takut sama masa depan dan malah lebih fokus sama hidup aku sekarang. Dengan harapan ketika aku menjalani hidup sekarang, masa depan juga akan lebih baik. Dan yang kedua tadi, gimana caranya supaya nggak menyesali masa lalu. Tentu kalau ngomong itu pasti kedengarannya mudah, dan aku juga kalau ngomong kayaknya mudah, padahal prosesnya itu panjang banget untuk nggak menyesali keputusan-keputusan yang salah yang pernah aku lakukan di masa lalu. Tapi ya, kalau misalnya kita pikirin, kita ngerasa kayak nyesel banget sama keputusan kita di masa lalu, dan kayaknya masa lalu kita tuh nggak banget gitu ya. Cuma kalau kita pikir-pikir, kita nyesel. Terus apa? Apakah dengan kita menyesali dan kita nangis-nangisin masa lalu kita akan berubah? Kan enggak ya. Minum dulu ya, aus. Kayak aku jadinya tuh mikir gitu, diseselin, ditangisin, terus kita marah, ingat-ingatnya lagi, nggak mengubah masa lalunya juga, masa lalunya tetap sama. Jadi yang harus diubah adalah mindset kita melihat diri kita di masa lalu. Aku kalau melihat diri aku di masa lalu, aku tuh akan mencoba melihat posisi Prilly saat itu gitu. Ya aku pada saat itu belum punya knowledge yang aku tahu sekarang. Aku belum punya keberanian yang aku punya sekarang. Jadi wajar aja kalau Prilly di masa lalu berperilaku seperti itu atau memutuskan keputusan itu. Kita nggak bisa judge Prilly yang di masa lalu itu gitu. Tapi bagaimana Prilly yang sekarang melihat itu menjadi sebuah pelajaran yang bisa jadi bekal buat kita untuk kita nggak ngulangin lagi, untuk kita nggak melakukan penyesalan itu lagi di masa kini maupun di masa datang gitu sih. Jadi yang perlu kita ubah adalah mindset kita. Kita nyesel masa lalu nggak akan berubah, dan masa depan kita takut tetap akan kita lewatin juga. Jadi bagaimana caranya hidup sepenuh mungkin di hari ini.